Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri belajar HTML dasar. Bareng saya Jujun Junaidi di channel Jujun Dev. Setelah pada video sebelumnya, kita telah menyelesaikan tahapan persiapan mengenai setup project HTML pertama kita. Maupun itu cara menyiapkan toolsnya ataupun cara pembuatan problemnya itu sendiri. Nah, jadi pada video ketiga ini, kita akan mempelajari mengenai struktur kode HTML. Nah, jadi pemahaman ini sangat penting ya teman-teman agar teman-teman mengetahui bagaimana sih sebuah halaman web itu disusun secara standar. Lanjut. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas mengenai 4 poin ini. Jadi poin pertama kita akan membahas mengenai tag HTML. Dan poin kedua kita akan membahas mengenai kerangka HTML itu sendiri. Dan poin ketiga itu kita akan membahas mengenai shortcut ya. Jadi shortcut ini sebenarnya tidak akan dibahas terlalu detail. Ini hanya shortcut saja, jadi intinya shortcut ini mempermudah dalam pembuatan struktur kode HTML kita ya. Jadi kerangka untuk membuat kerangka HTML kita. Dan yang terakhir yang keempat, kita akan membahas sedikit mengenai bedah kode ya. Meskipun tidak akan jelas, tapi untuk pemahaman teman-teman ini akan sangat membantu. Lanjut. Nah, jadi hal pertama yang harus teman-teman pahami yaitu mengenai tag ya. Jadi si HTML ini fungsinya yaitu untuk bekerja memberikan instruksi kepada browser melalui tag-tag tertentu. Jadi fungsinya yaitu untuk memberikan instruksi aja si HTML itu. Nah, jadi cara penulisannya juga ada aturannya teman-teman. Jadi harus ada tag pembuka dan tag penutupnya. Intinya berpasangan ya. Jadi dicirikan yaitu ada tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari untuk tag penutup dan untuk tag pembuka ya maksudnya. Setelah untuk tag penutup yaitu lebih kecil dari dan ada tanda garis miringnya. Nah, ini agar si browser tahu bahwa tag ini statement akhirnya itu ada di menggunakan garis miring ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya eh, tidak menggunakan tag penutup, jadi si browser tuh akan bingung teman-teman. Jadi tidak tahu di mana instruksi tersebut harus berakhir gitu. Jadi bingung teman si browser itu. Jadi teman-teman harus wajib menggunakan tag penutup ini. Lanjut. Nah ini kerangka wajib ya teman-teman. Kerangka wajib dari sebuah HTML itu sendiri. Jadi tag HTML tag HTML ini merupakan elemen akar atau root ya intinya teman-teman yang membungkus seluruh kode di dalam dokumen. Jadi semua kode-kode HTML kita itu maupun ini tag head atau tag body ini dibungkus oleh si tag HTML ini. Jadi intinya sebagai parent ya, parent dari semua child. Yang kedua tag head. Nah, jadi tag head ini berisi informasi metadata ya atau informasi teknis mengenai halaman web. Jadi perlu diperhatikan bahwa konten di dalam head tidak akan tampil secara visual pada halaman web kecuali judul pada tab browser. Jadi tag head ini tidak akan muncul di browser ya. Jadi yang muncul itu hanya judul dan nanti ada icon kalau biasanya. Dan yang terakhir itu tag body. Jadi tag body ini merupakan bagian utama ya teman-teman atau bagian untuk menyimpan konten-konten HTML kita maupun itu kontennya tulisan ataupun gambar ataupun video. Jadi semua konten-konten itu disimpan di si tag body ini. Nah, untuk
shortcut, kita akan langsung praktekkan saja ya. Nah, teman-teman buka Visual Studio Code, lalu buat file bebas, nama filenya apa. Nah, jadi kalau misalnya tanpa shortcut, jadi kalau tanpa shortcut ya teman-teman, kita itu bakal manual banget ya nulisnya tuh. Misalkan kita harus ada tag HTML-nya, tag head-nya, lalu harus ada tag body-nya. Jadi serba manual ya. Jadi mungkin ini akan memakan waktu yang cukup ribet lah ya, maksudnya itu meskipun tidak lama, jadi ya intinya ribet lah ya. Dan di situ ada meta, jadi agak, intinya kalau manual itu pembuatan strukturnya jadi agak kurang spesifik. Tapi dengan cara shortcut, dengan kita menuliskan tanda seru di VS Code, ya, cukup teman-teman klik tanda seru lalu tab. Nah, langsung diberikan struktur HTML yang komplit ya teman-teman. Nah, di sini ada doc type HTML dan ada HTML lang n-nya, langsung language-nya English atau bahasanya English, dan ada informasi metanya serta langsung disediakan mengenai judul dari si website kita. Dan bahkan dibuatkan tag body-nya langsung teman-teman. Nah, jadi lebih mudah menggunakan shortcut ya teman-teman. Jadi intinya shortcut ini berfungsi ya untuk mempermudah kita dalam pembuatan struktur si HTML-nya. Oke teman-teman, untuk pada video kali ini kita akan langsung membahas aja mengenai bedah kodenya ya, bedah kodenya. Dan di sini tertulis bahwa doctype itu adalah pendeklarasian standar HTML5. Nah, jadi doctype ini ada fungsinya untuk mendeklarasikan bahwa kode ini adalah kode HTML5. Kedua, meta charset ini ya intinya untuk mensupport karakter-karakter seperti emoji maupun itu SVG ya teman-teman. Nah, ini meta. Fungsinya untuk mensupport emoji maupun itu SVG ya. Nah, ini meta name. Nah, ini kalau teman-teman nanti sudah pro yang sudah masuk ke bagian responsive web designer, nah ini sangat penting ya untuk bagaimana sih cara website kita itu tampil di ukuran layar tertentu ya. Jadi ini viewport ini sangat penting untuk responsivitas. Dan yang terakhir, tag title. Nah, jadi tag title ini sebutnya title, judul halaman website. Jadi tag ini berfungsi untuk menamai judul website kita. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman tag title ini, karena ini akan menandai bahwa judul dari sebuah website kita itu adalah misalnya toko buku. Nah, ini bebas. Kalau misalnya kita mau lihat hasilnya, tinggal klik kanan aja, show preview. Nah, lalu klik burger menu di sini, lalu open in browser. Tunggu. Nah, ini langsung ya teman-teman. Toko buku. Nah, jadi ini judul dari sebuah halaman website pertama kita ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pada video kali ini dicukupkan saja sekian. Mungkin kalau terasa bermanfaat, boleh
like dan subscribe ya teman-teman untuk mendukung perkembangan channel ini.